Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Kita kembali lagi dalam materi fisika. Kali ini yang akan kita bahas adalah materi pengukuran. Baik, pengukuran sudah pernah kalian dapatkan di SMP. Dan alat-alat ukur sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Untuk kali ini, kita akan fokus kepada alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, sekarang kita mulai dari jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan suatu plat logam. Jadi untuk mengukur tebal suatu benda. Bisa juga untuk diameter bagian luar dan diameter dalam pipa. Bagian yang penting untuk jangka sorong itu ada rahang tetap dan rahang geser. Karena pada rahang tetap dan rahang geser itu terdapat skala utama dan skala nonius. Ingat, pembahasan kita kali ini fokus pada skala utama dan skala nonius. Nah, untuk ketelitian jangka sorong pada umumnya itu 0,01 dalam satuan sentimeter. Ini adalah gambar dari jangka sorong. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu gambar dan fungsi alat ukur jangka sorong. Ini adalah rahang tetap. Rahang tetap ini yang memanjang, ini terdapat skala utama atau namanya rahang permanen. Kemudian rahang geser ini adalah yang bisa digeser. Ini berisi angka untuk skala nonius. Nah, untuk bagian-bagian pada jangka sorong ini bisa kalian pelajari karena nanti pada aktivitas 1.3 kalian diharapkan bisa menyebutkan masing-masing komponen beserta fungsinya. Jadi nanti kalian pelajari pada aktivitas 1.3. Nah, sekarang bagaimana cara membaca jangka sorong? Ketika alat ini dipakai, kemudian masuk ke dalam soal, maka akan terpampang skala seperti ini. Jadi kalau ini kita besarkan, kita zoom, kita tidak akan bisa melihat, maka bisa dibesarkan, duplikasi seperti ini. Nah, kita lihat yang atas, ini skala utama, yang ini, yang rahang tetap. Yang bawah ini adalah skala nonius. Ini yang digeser. Nah, itu yang harus kalian kenali. Jadi yang atas skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Baik, kita mulai untuk menganalisa hasil pengukuran. Jadi apabila di sini ada skala seperti ini, bagaimana hasil pengukurannya? Maka kita harus tahu dulu adalah skala utama. Nah, skala utama dilihat di sini 0. Jadi kita patokannya pada 0 pada skala nonius. Kemudian angka yang paling dekat, ini yang ada di garis merah. Jadi angka paling dekat yang sebelah kiri dari angka 0 ini ya. Ini ada 2, berarti 2,1. Ini kan 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 sampai ke 3, sampai 4. Nah, ini berarti skala utamanya 2,1 yang di garis tebal merah ini. Kita tulis skala utamanya 2,1. Kemudian bagaimana skala noniusnya? Skala nonius itu tadi yang bawah. Nah, yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah garis yang skala utamanya tepat bertemu dengan skala nonius. Skala nonius itu nama lainnya Vernier ya. Nah, kita lihat 0 ini tidak tepat segaris, terputus dengan skala utama. 1 juga tidak, 2 juga terputus. Nah, ini 3 ini segaris atau tepat bertemu, namanya segaris. Maka noniusnya adalah angka 3 ini. Nah, angka 3. Angka 3 dikali dengan ketelitiannya tadi 0,01, maka jadinya 0,03. Hasil pengukuran tinggal ditambahkan skala utama dengan skala nonius menjadi 2,13. Itu cara mengukur dengan jangka sorong. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang pertama. Ya. Ini adalah skala utama, tadi diingat, yang bawah adalah skala nonius.
Nah, kita lihat bagaimana skala utamanya. Ini angka 0. Kita lihat yang sebelum angka 0 atau yang dekat dengan angka 0 tapi yang sebelah kiri. Angka 10. Berarti skala utamanya adalah 10 cm. Kemudian skala noniusnya, kita lihat 0 terputus juga. Nah, ini segaris. Angka 2 ini segaris dengan skala utama. Kita lihat yang lain, ini terputus, belok. Ini belok juga, ini terputus semua. Yang lurus adalah angka 2, 0, 1, 2, di 2 ini. Maka 2 kita kalikan dengan 0,01 didapat 0,02. Sehingga hasil pengukurannya adalah 10,02 cm. Baik, saya kira sudah cukup jelas dengan 2 contoh soal. Kita lanjut ke micrometer screw. Ya, micrometer screw ini sama seperti jangka sorong, merupakan alat ukur panjang dan di sini memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jangka sorong atau mistar. Dilihat dari mananya, dari skala terkecilnya atau ketelitiannya. Ketelitian untuk mikrometer itu sampai 0,01 mm. Ingat kalau jangka sorong itu 0,01 cm, tapi kalau mikrometer 0,01 mm. Jadi beda di satuan, lebih teliti mikrometer karena lebih kecil ketelitiannya. Nah, untuk mikrometer ini bisa mengukur diameter, tapi hanya diameter luar dan ketebalan benda. Ini pun terbatas karena lebar dari rahangnya ini kecil. Jadi hanya untuk benda-benda yang jauh lebih kecil yang bisa diukur dengan micrometer screw. Kita lanjut. Ada di sini disajikan mikrometer, kemudian kalian harus mencari hasil pengukurannya. Nah, ini dilihat. Kalau yang digeser ini bisa diputar ya. Kalau ini bisa diputar, ini nggak bisa diputar. Ini adalah skala utama. Ini skala nonius yang bisa diputar-putar. Nah, kita lihat skala utamanya dulu. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana yang bawah? Ini artinya adalah setengah-setengahnya. Artinya ini 0. Berarti kalau ini setengah, ini 1. Kalau yang bawah kena berarti 1,5. Berarti ini 0,5-nya atau setengahnya. Sehingga skala utamanya di sini kan ada 5, di atas 5 jelas, bawah kecilnya kelihatan, maka skala utamanya adalah 5,5. Jadi yang di bawah itu 0,5. Kalau skala utamanya 5, yang bawah ada kelihatan, tinggal ditambah 0,5, jadi 5,5. Satuannya ingat, mikrometer adalah milimeter. Kita lanjut, tadi skala utamanya sudah 5,5 mm, kita simpan dulu. Kita lanjut ke skala nonius. Nah, skala nonius itu tadi saya katakan yang ini ya, bisa digeser, diputar. Nah, cara mencarinya bagaimana? Yang lurus dengan sumbu ini. Nah, lihat, yang lurus dengan ini, kita lihat 30. Ya, maka 30 ini kita kalikan dengan ketelitiannya 0,01 mm, sehingga didapatkan 0,30 mm. Hasil pengukurannya adalah skala utama 5,5 ditambah skala nonius 0,30. Dihasilkan 5,80 dengan satuan milimeter. Kita lihat contoh soal untuk mikrometer. Nah, di sini. Ya, skala utamanya ini tadi 3. Ada bawah ikut, jadi 3,5. Skala noniusnya bagaimana? Yang lurus dengan sumbu utama ini. Kita lihat angka berapa? 20. Kalikan dengan ketelitian. Jadi 0,20. Ya, ini boleh dihilangkan. Angka 0 di belakang koma. Boleh ditulis. Kemudian hasil pengukurannya. Skala utama
Tambah dengan skala nonius dihasilkan 3,7 mm. Baik, untuk contoh soal jangka sorong dalam mikrometer, saya kira cukup jelas ya. Baik, nanti kalian menuju ke aktivitas 1.3. Sebelum tahu cara pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer, kalian harus tahu dulu bagian-bagian atau komponen pada jangka sorong dan fungsinya. Kalian bisa lihat di modul atau referensi lain. Kalian juga harus bisa mencari komponen untuk mikrometer skrup. Kemudian setelah itu yang di 0.3 yang aktivitas nomor 3 itu kalian harus mengaplikasikan tadi hasil pengukuran jangka sorong. Kemudian yang nomor 4 cara pengukuran dengan mikrometer. Yang kelima ini cara pengukuran dengan mikrometer, dan yang keenam pengukuran dengan jangka sorong. Cara mengerjakannya bisa kalian di buku tugas. Ini skala utamanya kalian tulis berapa, skala noniusnya berapa, hasil pengukurannya berapa, seperti pada contoh soal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat? Selamat pagi, kita berjumpa lagi pada materi fisika, yaitu materi pengukuran. Pada materi sebelumnya, kalian sudah mengenal alat-alat ukur. Nah, pada sesi hari ini, kita fokus pada materi jangka sorong dan mikrometer skrup. Jangka sorong itu alat yang bisa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu plat logam, diameter bagian luar dan diameter bagian dalam. Nah, bagian yang penting pada jangka sorong itu adalah ada rahang tetap dan rahang geser, karena di bagian tersebut terdapat skala utama dan skala nonius. Jadi fokus kita untuk materi hari ini adalah pada skala utama dan skala nonius. Ketelitian jangka sorong itu 0,01 cm, diingat 0,01 cm, karena ini akan kita pakai untuk perhitungan jangka sorong. Nah, gambar ini sudah pernah kalian lihat pada saat pertemuan sebelumnya mengenal alat ukur. Nah, nanti kalian diharapkan lebih mengenal lagi jangka sorong dengan aktivitas 1.3. Kalian harus menyebutkan bagian-bagian dari jangka sorong beserta fungsinya. Di sini yang harus saya garis bawahi adalah ini ada skala utama, rahang tetap atau permanen yang tidak bisa digeser, ini adalah skala utama. Kemudian ini rahang geser, yang bisa digesernya adalah skala nonius, angka-angkanya. Kita lanjutkan. Bagaimana cara membaca jangka sorong? Nah, jika alat ini dipakai untuk mengukur, maka skala ini kita perbesar skalanya, di zoom seperti ini skalanya. Yang di atas ini menunjukkan skala utama, yang di bawah menunjukkan skala nonius. Nah, baik, kita mulai. Jadi kalau kita lihat ada fenomena atau skala seperti ini, kita baca dulu skala utamanya. Skala utama ini yang dipakai yang mana? Yang dekat dengan nilai 0 pada skala nonius. Ini ada nonius nilai 0 yang dekat dengan 0 yang bagian sebelah kiri. Ini kan yang dekat ada sebelah kanan dan sebelah kiri, yang kita pakai yang sebelah kiri. Ini sudah digaris merah. Ini 2,1. Ya, ini kan skalanya diurutkan saja. Ini seperti mistar biasa, 2,1. Skala utamanya 2,1, kita tulis di sini skala utama 2,1. Setelah itu kita cari skala noniusnya. Dari 10 ini, mana yang skala nonius? Cirinya adalah jika ada satu garis skala utama itu tepat bertemu dengan nonius. Jadi menjadi satu garis lurus atau berimpit. 0 ini terputus ya, tidak
berimpit atau tidak segaris. Ini juga tidak segaris 1. Angka 2 juga tidak segaris. Nah, ini angka 3 ini segaris dengan skala utama. Nah, maka skala vernier atau skala noniusnya adalah 3 dikalikan dengan ketelitian, nih ya, dikali dengan ketelitiannya tadi 0,01 sehingga didapatkan skala noniusnya adalah 0,03, sama. Nah, hasil pengukurannya tinggal kita jumlahkan skala utama 2,1 ditambah 0,03, kita dapatkan 2,13 cm. Jadi hasil pengukuran dengan jangka sorong ini adalah 2,13 cm. Kita lanjut untuk soal jangka sorong lagi. Nah, di sini ada skala untuk jangka sorong. Mana skala utamanya? Ingat, skala utama yang dekat dengan 0 pada vernier. 0 pada skala nonius. Sebelah kirinya, berarti 10. Ya, kemudian skala noniusnya bagaimana? Skala noniusnya yang segaris atau yang tepat lurus dengan garis di atasnya. Ini enggak ya, terputus ya. Nah, ini 2, ini segaris. Dibandingkan yang lain, dia terputus. Ini 2 segaris. 0, 1, 2. 2 dikali ketelitian 0,01 didapatkan 0,02 cm. Maka hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan skala utama tambah skala nonius 10,02 cm. Hasil pengukuran jangka sorong 10,02 cm. Dengan 2 soal tadi saya kira sudah cukup paham, maka kita lanjut dengan mikrometer. Mikrometer sekrup dengan jangka sorong sama untuk mengukur besaran panjang, tetapi di sini memiliki perbedaan dari ketelitian dan kemanfaatannya. Kalau tadi jangka sorong bisa untuk mengukur diameter dalam, kalau mikrometer tidak bisa, dia hanya bisa mengukur tebal dan diameter luar. Mikrometer pun terbatas karena ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan dengan jangka sorong, dan dia hanya bisa untuk mengukur benda yang kecil, karena ini hanya kecil. Ketelitian dari mikrometer itu 0,01 mm. Kalau tadi jangka sorong 0,01 cm, sedangkan mikrometer 0,01 mm. Cara membacanya, ini adalah skala utama yang tidak bisa bergeser. Ini adalah skala nonius. Nah, kita lihat garis ini. Yang di atas ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 genapnya. Kemudian yang bawah ini adalah tambah setengah nanti. Jadi kalau ini ada 5, ini ada yang bawah ikut, berarti tinggal 5,5 atau 5 ditambah 0,5. Jadi artinya garis kecil yang di bawah ini adalah 0,5. Jadi skala utamanya 5,5 karena ada ini ya. Kita simpan dulu, kita lanjut ke skala nonius. Nah, skala noniusnya dicari yang lurus dengan sumbu utama ini. Yang lurus adalah angka 30. Nah, angka 30 kita kali dengan ketelitiannya 0,01 mm sehingga didapat 0,30 mm. Terus akhirnya bagaimana hasil pengukurannya? Tinggal ditambahkan skala utama dengan skala nonius. Didapatkan 5,80 mm. Kita lanjut ke contoh soal, masih tentang mikrometer kita berlatih. Nah, ini. Mana skala utamanya? Ini dia 3, baris bawahnya kena atau kelihatan. Maka sudah pasti skala utamanya 3,5. Skala noniusnya lurus dengan sumbu utama 20 ya, dikali ketelitian 0,01, jadinya 0,20 mm betul. Hasil pengukurannya kita jumlah skala utama dan skala nonius, didapat 3,70 mm. Baik, untuk materi kita hanya tadi cara membaca jangka sorong dan mikrometer.
Kemudian kita masuk ke aktivitas 1.3. Ya, di sini kalian disuruh untuk lebih mengenal lagi jangka sorong. Bagian-bagiannya ini ada 1, 2, 3, sampai 8. Namanya apa? Kemudian fungsinya. Jika di modul ajar tadi ada, maka kalian bisa melihat di situ. Kalau tidak ada, berarti kalian tinggal mencari referensi lain, bisa di buku yang lain. Kemudian yang kedua, kalian harus menyebutkan komponen-komponen mikrometer beserta fungsinya. Yang ketiga, kalian berlatih untuk mencari hasil pengukuran jangka sorong. Yang keempat, kalian berlatih untuk mengukur atau menganalisa hasil pengukuran mikrometer. Yang kelima, sama untuk mencari hasil pengukuran dengan mikrometer. Dan yang keenam, hasil pengukuran dengan jangka sorong. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.